Ya, kita lanjutkan pertemuan pekan lalu. Ini masih terkait dengan pembahasan apa kemarin itu analisa volume atur ya. Jadi sudah kita bahas tentang analisa volume apa namanya massa atur di pertemuan sebelumnya di sebelum UTS, maka sekarang adalah analisa volume atur yaitu sistem terbuka. Ya, kita akan membahas soal tentang materi pekan lalu. Jadi ada soal seperti ini misalnya ya, sebuah pemanas pengisian air beroperasi pada keadaan tunak dan memiliki dua masukan dan satu keluaran. Nah, pada masukan pertama, uap air masuk pada tekanan P1 7 bar, temperatur T1 200 derajat Celcius dengan laju alir massa 40 kg per second. Kemudian pada masukan kedua, air pada tekanan P2 itu sama dengan 7 bar, kemudian temperaturnya 40 derajat Celcius, mengalir melalui luas penampang pipa A2, yaitu 25 cm kuadrat luasnya. Kemudian saturasi liquid pada tekanan 7 bar di keluaran 3. Jadi di keluaran 3 itu saturasi liquidnya itu laju alir volumenya itu adalah 0,06 meter kubik per second. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan laju alir massa dan kecepatan fluida pada keluaran 2, inlet 2 dan keluaran, yaitu keluaran 3 maksudnya. Maka pertama-tama yang akan kita buat adalah gambar dulu ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu di awal, maka ketika kita mengerjakan soal termodinamika, maka yang kita harus buat pertama kali adalah gambarnya atau sistemnya seperti apa. Nah, jadi misalnya nih gambarnya kayak gini. Jadi di soal itu ada dua masukan atau dua inlet. Berarti misalnya ini adalah inletnya masuk ke dalam sistem. Kemudian dia keluar melalui satu saluran, satu outlet atau exit. Nah, berarti ke sini nih. Nah, jadi kita akan identifikasi apa yang terjadi pada inlet 1. Ini kita sebut inlet 1. Kemudian apa yang terjadi pada inlet 2. Kemudian apa yang terjadi pada exitnya. Nah, sekarang kita akan lihat di soal. Pada masukan pertama, uap air masuk pada tekanan P1 sama dengan 7 bar. Nah, yang kita identifikasi pertama adalah ternyata yang di inlet 1 itu masuk berupa uap air. Nah, ini harus kita catat ini secara detail. Jadi di inlet 1 yang pertama itu masuk berupa uap air. Kemudian berapa tekanannya? 7 bar. Maka kita catat di sini P1 sama dengan 7 bar. Kemudian berapa temperaturnya? T1 sama dengan 200 derajat Celcius. Kenapa kita harus mencatat uap air, P1, T1? Karena nanti akan berkaitan dengan pelajaran sebelum UTS kemarin. Ada mengenai tabel-tabel menentukan volume atur, kaitannya dengan tekanan, volume, dan suhu ya waktu itu. Nah, kita harus catat ini biar kita detail nanti mencari apa yang ditanyakan di soal. Nah, itu di inlet 1 atau dimasukkan yang pertama. Nah, ada lagi informasi di sini. Laju alir massa di inlet 1 itu adalah 40 kg per second. Nah, jadi laju alir itu kan rumusnya kemarin adalah m dot ya. Nah, kita anggap saja yang di inlet 1 ini namanya m dot 1. M dot 1 itu ternyata lajunya adalah 40 kg per second. Nah,
Setelah sampai sini kita selesai menganalisis yang terjadi pada inlet 1, mencatat yang diketahui. Kemudian pada masukan kedua, sekarang kita beranjak ke inlet 2. Nah, air pada tekanan P2, berarti ini adalah cairan atau air. Kalau tadi adalah uap air, berarti ini adalah air atau cairan, liquid. Nah, ini di sini air yang terjadi. Kemudian tekanannya berapa? P2 sama dengan 7 bar. Kemudian temperaturnya adalah 40 derajat Celcius. Terus dia mengalir melalui luas penampang A2. Nah, yang di sini diketahui adalah luas penampangnya. Luas penampang aliran itu masuk, yaitu sebesar 25 cm kuadrat. Nah, jadi kita akan membuat menjadi satuan internasional. Ini kan derajat Celcius sudah, ini bar sudah, ini sudah, maka ini jadi meter. Maka kita akan mengalihkan, dia itu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Karena naik 2 tingkat, terus dia ini kan kuadrat, berarti naik 4. Berarti. Nah, kemudian itu yang terjadi di inlet 2, masukan kedua. Nah, sekarang kita akan beranjak ke exit-nya. Apa yang terjadi di exit? Di exit, saturasi liquid pada tekanan 7 bar. Nah, saturasi liquid kalau mengingat-ingat materi yang lalu itu adalah liquid itu kan cairan, saturasi itu adalah jenuh. Jadi cair jenuh bahasa Indonesianya. Jadi yang terjadi di dalam exit ini, saluran exit itu cair jenuh ternyata. Cair jenuh, tekanannya kita sebut saja P3 itu 7 bar. Kemudian keluaran 3 ya di keluaran ketiga dengan laju alir volume sama dengan 0,0 meter kubik per second. Jadi kalau laju alir volume itu adalah materi minggu lalu ini, kalau nanti kita buka lagi kalau masih lupa, A dikali V. Jadi laju alir volume itu adalah AV. Hilang ini kursornya. Bentar, saya close dulu. Biar nggak berat. Stop video. Bentar, masih gangguan lagi. Nah, jadi AV di 3 itu, AV di exit itu adalah 0,06 meter kubik per second. Jadi ini adalah A kali V. Jadi laju alir volume namanya. Kalau masih ingat di pekan lalu nanti dilihat lagi materinya. Nah, itu adalah yang diketahui. Yang diketahui. Maka yang ditanyakan adalah tentukan laju alir massa. Nah, laju alir massa dan kecepatan fluida pada inlet 2 dan keluaran. Berarti kalau laju alir massa itu adalah M dot. Nah, M dot pada berapa? Pada inlet 2, berarti M dot 2. Ini berapa? Kemudian kecepatan fluidanya berarti V2, karena dia di inlet 2, berarti V2. Ini kita sebut 22 ini adalah yang di inlet 2. Kemudian eh, keluaran.
ya. Berarti M3, M.3 dan V3. Kecepatan di apa? Di keluaran V3. Berapa? Oke, sekarang pertama-tama bagaimana cara kita mengerjakan? Kita akan berpedoman pada soal. Jadi, di sini kan dibilang sebuah pemanas itu beroperasi pada keadaan tuna. Nah, steady state. Jadi kalau kita mengingat materi lalu, steady state itu artinya dm CV itu per dt atau dmcv dt itu sama dengan 0. Artinya dia tidak ada perubahan kecepatan atau massa alir di dalam sistem ini. Artinya yang masuk dan yang keluar itu sama massanya. Nah, sehingga perubahan laju alir massa di dalam sistem itu 0. Itu adalah keadaan tuna. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dmcv dt itu kan rumusnya adalah m dot exit, sorry bukan m dot inlet dikurangi m dot exit. Nah, berarti kan sama dengan 0. Nah, kalau misalnya keluarannya atau masukannya lebih dari 1, maka tinggal dijumlahin sebenarnya. Ini rumus umumnya. Nah, ya maaf pada kendala teknis, Iya, Pak. jaringan terputus. Bentar. Halo. Halo. Saya siapa itu? Ya. Ya, jadi nah, jadi yang terjadi adalah ketika melihat sistem yang di soal ini, maka inletnya kan ada dua, berarti M1 dot ditambah M2 dot dikurangi adalah karena ini exitnya cuma 1, maka M3 dikurangi M3 dot itu sama dengan 0. Jadi ini yang terjadi. Kenapa sama dengan 0? Karena dia kondisinya tuna. Artinya yang masuk dan keluar itu sama volumenya per second. Ya, jadi kecepatannya yang masuk sama dengan kecepatan keluar. Nah, itu namanya tuna. Sehingga ini yang terjadi. Nah, M1 tambah M2 min M3 dot ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita berangkat untuk mengerjakan soal. Yang kita ketahui tadi itu adalah M1 dot, maka kita mengamankan yang ini. Kita sudah aman yang ini. Nah, yang ditanyakan adalah M2, kebetulan M2 sama M3. Berarti M2 sama M3 dot ini kita akan cari. Gimana caranya? Nah, kita akan mencari dari yang mana dulu ya? Iya. Kalau dilihat-lihat, kita mulai dari M2. Kita mulai dari M2. Kenapa kita mulai dari M2? Karena lebih banyak informasi yang kita dapatkan di M2 ini terkait dengan bentar. Oh ya, ini kurang lengkap ini. Ini yang lengkap ini. AV ini, ada AV. Berarti kita mulai dari M3. Kenapa kita mulai dari M3? Karena ada AV ini. Karena ada AV ini sudah lengkap di sini. Nah, rumus dari M dot berdasarkan pertemuan kemarin, minggu lalu, itu adalah AV dibagi volume spesifik, V kecil. Nah, kita bisa mencari M.3, ya. Ini pada AV3 ini berarti. AV pada exit, ya kan? Nah, berarti kita bisa mencari berapa M.3 dengan cara memasukkan berapa AP-nya, di mana ini sudah kita tahu di soal, AP-nya adalah 0,06, berarti sama dengan 0,06 meter kubik per second dibagi dengan volume spesifiknya V kecil, ya.
dibagi dengan V kecil. Nah, bagaimana cara kita mencari V kecil? Caranya adalah dengan melihat tabel seperti yang sudah kita lakukan sebelum UTS. Nah, itu fungsinya kita belajar yang kemarin. Ini akan dipakai di sini. Nah, tabelnya adalah tabel A3. Jadi nanti Mas Ilham lihat aja tabel A3, cari di Google. Tabel A3 itu adalah tabel cair jenuh. Tabel cair jenuh. Kemudian nanti lihat di eh, tekanan 7 bar. Tekanan 7 bar nanti berapa volume spesifiknya. Jadi P-nya itu adalah 7 bar. Nanti ini PR aja. PR maksudnya PR mandiri ya. Maksudnya mencari mandiri kenapa nanti hasilnya sekian. Jadi nanti cari sendiri. Nanti cari tabel A3 itu diketahui di situ kan di soal P-nya itu tekanan 7 bar. Maka kita akan bisa menemukan P kecil atau volume spesifik karena dia hubungan antara tekanan, volume spesifik, dan temperatur kalau tidak salah kemarin. Makanya ketika yang kita cari adalah volume spesifik, kita akan mencari di tabel A3. Kenapa? Karena cair jenuh. Karena cair jenuh ini. Nah, ini fungsinya kita mencatat informasi-informasi yang ada di soal. Biar bisa akurat mencari tabelnya. Ya, tidak sembarang kita mencari di tabel yang lain. Nah, karena cair jenuh, maka kita cari di tabel A3, kemudian lihat di 7 bar itu, berapa di kolom tekanan 7 bar, maka nanti kita akan dapat volume spesifiknya itu adalah 1,108 ya. Nah, nanti karena dia itu dikali 10 pangkat 3, maka yang aslinya itu berarti kali 10 pangkat min 3. Ini ada penjelasannya di video yang sebelumnya, di materi yang dulu sebelum tes. Kenapa dia dikali 10 pangkat min 3. Nah, itu ya, nanti dicari kenapa bisa seperti ini. Cari aja tabel A3 pokoknya. Nanti akan menemukan volume spesifik di tekanan 7 bar. Nah, sehingga kita bisa langsung substitusi ke sini. Berarti 0,06 dibagi 1,108 kali 10 pangkat min 3. Nah, itulah nanti ketemu sama dengan 54,15 kg per second. Jadi, laju alir massa di exit-nya kita dapat sekian, 54,15 kg per second ya. Nah, ini. Jadi, kita mengambil dari A3 dulu, dari M.3 dulu karena ada AP di situ. Nah, tinggal mencari volume spesifiknya. Volume spesifiknya kita dapat dari yang ini, yang 7 bar. Dilihat di tabel. Oke, untuk selanjutnya kita mencari M2, ya kan? M2 sudah dapat. M.3 sudah kita dapat. Ini sudah dapat ini 54,15. Maka untuk mencari M2 tidak perlu kita melihat yang ini dulu, properti-properti di sini, tinggal kita pakai rumus yang ini tadi, yang di awal. M1 dot ditambah M2 dot sama dengan, dikurangi M.3 itu sama dengan 0 kan? Ini sudah ada, Ya. ini sudah ada, ya kan? M.3 sudah ada, M1 dot sudah ada di soal. Jadi tinggal masukin sini, nanti ketemu M2 dot. Nah, jadi berarti M2 dot, jadi M2 dot itu kan sama dengan kalau kita pindah ruas ini berarti min itu jadi plus M3 dot dikurangi M1 dot. Nah, M3 adalah 54,15
ya kan? Terus M1 tadi berapa? 40 kilogram per Oke. second. Berarti ini adalah 14,15 ya kan? Kilogram per second. Jadi kita sudah dapat M2 dot. Halo. Kita sudah dapat M2 dot. Siapa nama teman saya? M2 dot sudah, ini sudah, tinggal V2, V3. V2, V3. Nah, kalau V2 berarti kita pakai rumus ini. M2 dot itu sama dengan A kali V, ini bukan volume spesifik, V kecepatan. Coba lihat di materi minggu lalu nanti kalau lupa rumus yang ini. V kecepatan ini. Jadi seperti yang tadi ya, seperti yang di 3 itu kan AV itu adalah A kali V kecepatan maksudnya ini. Ini adalah ruas Ya. permukaan, ini adalah V kecepatan. Jadi M2 dot itu kan sama dengan rumus yang tadi ya. AV dibagi apa? Volume spesifik kan? Volume spesifik. Seperti yang tadi. Mana tadi? Yang tadi ya, ini. Yang ini. Yang ini sama. Sehingga ketika kita mencari V, kecepatan di 2, kecepatan di inlet 2, V2, maka tinggal masukkan yang kita ketahui dari yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, A kan sudah ada di soal, A2 tadi kan. Kemudian M22 baru saja kita dapatkan 14,15. Kemudian volume spesifik ini lagi-lagi ini kita dapatkan dari tabel. Ya, jadi ini perlu nih belajar tentang tabel materi sebelum UTS. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. M2 dot itu adalah 14,15 ya. Kemudian A2 tadi di soal adalah apa itu? 25, berarti 25 kali 10 pangkat min 4, 25 akan apa namanya? Luas penampangnya 25 kali 10 pangkat min 4. Kemudian V2 adalah yang dicari kecepatan di inlet 2 dibagi dengan volume spesifik di inlet 2, V2, V2 kecil ini. Ini kecepatan, ini volume spesifik. Nah, ini kita cari di tabel, kita dapatkan nanti, kan berdasarkan ini berarti kan, dia itu adalah air, berarti cairan nanti cari. Itu nanti berarti di tabel A5, nanti PR lah ya. Kenapa bisa dapat angka seperti itu? Di tabel A5, kemudian temperaturnya 40, kita dapat volume spesifiknya itu adalah 1,0067. 1,0067. Nanti kalau keliru nanti diperbaiki aja lah. Pokoknya ini saya dapat segini. Berarti kita tinggal substitusi ya. Jadi 14,15 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 per ini 1,0067 kali kali V2. Karena ini yang ditanyakan kan V2. Berarti nanti V2 itu sama dengan 14,5 dikali ini kali 1,0067 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Ya, itu adalah V2. Berarti nanti V2 didapatkan 5,697 mungkin ya. 697 meter per sekon. Nah, itu. Jadi nanti lebih diperdalam lagi mengenai tabel karena penting sekali untuk mendapatkan volume spesifik. Karena yang kita tahu di soal itu tidak mesti langsung yang dituju. Nah, jadi kita harus cari dulu berdasarkan tabel. Misalnya yang kita
Yang dicari itu adalah volume spesifik. Nah, nggak langsung dikasih tahu kita volume spesifiknya, melainkan kita dikasih tahu tekanannya atau temperaturnya seperti ini kan. Nah, itu fungsinya tabel, kita belajar tabel kemarin. Jadi seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan V2 tadi ya. Kemudian kalau V3, AV sama dengan 0,06 ini kan. Oh iya, ini gimana cara V3 ya? Karena ini nggak ditahu apa namanya. Nilainya. Luas penampang A-nya nggak tahu ya. Iya, nggak ada sih. V3, gimana cara kita ketahui V3 ini kan misalnya volume spesifik diketahui, ininya M3 kita tahu, M3 dot, tapi satu juga belum tahu ini. Ada dua yang kita nggak tahu nanti. A2 sama A3 sama V3. Tapi yang kita tahu itu yang jadi satu. Nah, gimana ini? Mungkin coba lihat di soal, mungkin ada ditanya V3 ini. Ini kan laju alir massa dan kecepatan beda pada inlet 2 pengeluaran. Hmm. B tidak tahu, A tidak tahu, tapi AV kita tahu 0,06. Tapi M3 dot kita tahu, terus volume spesifik kita tahu. Tapi tetap kita tidak bisa menemukan berapa V3 karena ada satu yang tidak tahu juga, ada dua variabel yang tidak diketahui. Jadi tidak bisa kita langsung mencari. Yang kita tahu kalau dia dikalikan, yaitu 0,06. Tapi A-nya kita tidak tahu berapa luasnya. Berarti untuk sementara V3 belum bisa diketahui. Kita bisa mencari hanya tiga ini saja. M2 dot, V2 sama M3 dot. Oke, jadi seperti itu nanti tugas mandirinya adalah bagaimana mencari di tabel, cara di tabel volume spesifik di inlet 3, di outlet atau exit, di exit, kemudian di tadi yang mana itu? Yang di sini ya, di inlet 2, V2 spesifik. Yang ini. Baik, untuk sementara itu dulu pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Sementara belum, Pak. Masih ini. Ya, jadi intinya adalah mengingat rumus yang kemarin, yaitu M dot itu sama dengan A kali V kecepatan dibagi volume spesifik. Untuk volume spesifik ini adalah materi sebelum UTS, jadi berkaitan dia. Materi sebelum UTS. Ya. Nah, kemudian yang ini kenapa dia bisa 0? Itu karena dikasih tahu di soal keadaan tunak atau steady. Jadi kalau di soal tidak dikatakan tunak, berarti tidak bisa ini sama dengan 0 yang ini. Tidak bisa kita katakan persamaan yang pertama. Kita beranjak dari persamaan pertama soalnya tadi. Tapi kalau dia tidak steady, nanti tidak bisa pakai sama dengan 0. Jadi intinya seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya pada malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.